Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma amin. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, Pak Dan Ramil, Pak Sugeng dalu, lan para rawuh sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan sebanyak-banyaknya kehadirat Rabbul Izzati Allah Azza wa Jalla. Di sore hari ini atas izin taufik inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diperkumpulkan, dimajeliskan dan juga dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang luar biasa, di bawah nikmat iman, Islam, dan dalam kondisi kita masih merasakan sehat walafiat. Kemudian kami menyampaikan rasa terima kasih terkhusus kepada panitia dan juga tadi disebutkan pimpinan ranting Muhammadiyah Kauman Bujangsari, juga takmir Masjid Al-Hasbi atas terselenggaranya majelis ini, karena insya Allah ini merupakan tanda bahwa kita ini umat Islam masih semangat menghadiri majelis-majelis ta'lim seperti ini, tanda bahwa kita dalam kebaikan. Saya beri kabar gembira kepada jamaah semua dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat fihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum itu berkumpul, bermajelis, di mana majelisnya disebutkan fi baitin min buyutillah, di satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Apa yang dilakukan? Yatluna kitab Allah, dibacakan di dalamnya kitab Allah. Kemudian yang kedua, yatadarasunahu fima bainahum, dipelajari isi kandungan dari kitab Allah tersebut, dari Al-Quran. Maka faidah yang didapatkan pertama, illa nazalat fihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada orang yang hadir di majelis itu sakinah. Jadi saya katakan umat Muhammad, umat Islam dalam kebaikan kalau
berbondong-bondongnya mereka, rame-ramenya mereka itu menghadiri majelis taklim. Ketika orang di luar sana sibuk menghadiri majelis maksiat, wa'iyadzubillah, sibuk menghadiri konser, sibuk mendatangi tempat-tempat sendagurau, maka alhamdulillah kita semua diberi taufik yang kita datangi di sini masjid. Kemudian yang kedua yang kita lakukan di sini adalah untuk ngaji. Kita bacakan ayat-ayat Allah, kita pelajari bersama-sama. Maka insya Allah 4 kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini akan Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Yang pertama, Allah akan turunkan kepada kita sakinah, ketenangan. Dan nanti insya Allah kalau jamaah khusyuk mengikuti apa yang kita sampaikan, menyelami setiap makna-makna dari ayat-ayat Allah yang kita sampaikan, insya Allah tenang. Dan ketenangan ini semoga juga akan berlanjut sampai di aktivitas kita di luar masjid. Kemudian yang kedua dikatakan wa ghasiyatuhumur rahmah, akan dikucuri oleh Allah dengan rahmat. Semuanya yang hadir tanpa terkecuali dikucuri oleh Allah dengan rahmat. Kemudian wa hafathumul malaikah, dinaungi malaikat. Ini hal yang gaib, kita tidak melihat dengan kasat mata, tapi kita yakin bahwa sekarang ini, detik ini, di tempat ini ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menaungi kita. Ada malaikat-malaikat Allah yang mendoakan kita. Dan lebih dahsyatnya lagi adalah yang keempat, ketika Rasulullah kabarkan wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebut-sebut nama-nama kita ini di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia yang terdekat kepadanya. Bayangkan Pak, yang nyebut nama kita semua, asmane kula panjenengan niku ingkang nyebat-nyebat niku Gusti Allah. Yang nyebut itu Allah Azza wa Jalla. Kalau nama kita dikenal sama presiden, itu orang sudah bangga. Bagaimana apabila yang nyebut, yang nyampaikan kepada makhluk sekitarnya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka 4 kemuliaan ini insya Allah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Dan materi kita, ayyuhal ikhwah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah tentang tadabbur Al-Quran. Tentang tadabbur Al-Quran. Saya buka tadi mudarasatul Quran, mempelajari makna kandungan Al-Quran. Dan tadabbur Al-Quran itu adalah bagian dari tujuan diturunkannya Al-Quran kepada kita. Banyak dalil-dalil tentang perintah dan kewajiban kita mentadabburi Al-Quran. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, satu kitab yang Allah turunkan isinya barakah semua. Maka dalam hadis, sebelum saya lanjutkan ayat, Al-Quran itu barometer diangkatnya derajat satu kaum, karena memang isinya barokah semua. Siapapun yang punya Quran, Allah tinggikan derajatnya. Keluarga manapun yang di situ dibina, dibangun dengan Al-Quran, salah satu anggota keluarganya punya Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Bahkan lebih luas lagi, masyarakat yang di situ semangat mereka untuk Al-Quran, ada para hufadzul Quran, kegiatannya mereka ngaji Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, satu kaum, wa yadha'u bihi akharin, dan Allah akan hinakan satu kaum juga dengan Al-Quran.
Maksudnya ketika satu kaum meninggalkan Quran, maka itu kehinaan bagi mereka. Dan ketika satu kaum kembali kepada Al-Quran, itu adalah kembalinya kejayaan mereka. Kembali kepada ayat, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, satu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya barakah. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayati. Tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk ditadabburi. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berpikir itu mau untuk mencerna, mau untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Meskipun banyak perintah kita untuk membaca Al-Quran, tapi sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama, konteks membaca Al-Quran itu adalah membaca dengan zahir dan batin, membaca dengan lisan dan juga membaca dengan hati. Membaca dengan hati inilah yang disebut dengan tadabbur. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk diperlombakan, meskipun itu baik. Lomba hafalan anak-anak, lomba tahfidzul Quran, lomba musabaqah tilawatil Quran, kebaikan, tapi bukan itu tujuan utamanya. Maka dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang menghafal, ayat yang datang di situ, ya, konteksnya adalah untuk anjuran saja. Firman Allah di dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah aku jadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, adakah yang mau menghafal? Itu kan anjuran. Tapi ketika bicara tadabbur, bicaranya ancaman. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah karena hatinya itu sudah terkunci, hatinya itu sudah mati. Waliyadzubillah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidaklah orang itu, ya, dihalang-halangi dari tadabbur Al-Quran kecuali penyebabnya adalah hati yang keras. Indikasi orang itu hatinya keras kalau pas dengar ayat Quran biasa saja, pas baca Quran nggak tersentuh, pas baca Quran tidak tergugah untuk dia itu beramal baik. Itu tanda kalau hatinya bermasalah, hatinya sakit. Nih, sama orang itu kalau sakit jasmani, nih, sakit jasmani, merasakan makanan itu tidak enak, ya atau enggak Pak? Kalau sakit jasmani, makanan itu tidak enak dirasa. Mau makan menu yang favorit seperti apapun, kalau pas sakit tidak enak. Kenapa nggak enak ketika sakit? Karena memang tubuh itu sedang bermasalah. Begitu juga hati. Ketika kita ini ngaji, baca Quran, dengerin Al-Quran, kok hati kita biasa saja, wah ini perlu dievaluasi Pak, perlu dibawa ke dokter hati kita. Pak dokter, saya sakit hati Pak, ya. Tapi tentunya bukan dokter yang mengobati penyakit zahir, dokter batin. Ada masalah apa? Kenapa kok sampai hati saya ini tidak bisa tersentuh dengan Al-Quran? Maka coba dilihat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati karakter orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang dikatakan orang beriman itu mereka yang ketika dibacakan atau disebutkan asma Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, kalamullah, firman Allah, maka hatinya akan bertambah keimanan. Ini ciri-ciri apa? Orang beriman. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau ngevaluasi, ya, mau ngevaluasi hati kita, sesekali kalau pergi itu jangan cuman ke dokter umum, jangan cuman ke dokter jasmani yang ngobati pusing, ngobati masuk angin dan penyakit-penyakit lain. Realitanya tuh kita kalau sedikit sakit aja udah bingung cari obat. Kepala pusing tuh langsung bingung cari obat, langsung ke apotik. Beberapa hari greges langsung datang ke dokter. Tapi kenapa ketika hati kita sakit kita nggak pernah mengobatinya? Ya. Dan perlu diketahui, ketika hati seseorang sakit dan tanda-tandanya hati itu keras, saking kerasnya susah untuk tersentuh hidayah, saking kerasnya jarang bisa nangis, Pak. Kita tuh kalau susah nangis, meskipun ditampakkan kepada kita peringatan-peringatan Allah, itu tanda kalau hati kita keras. Ya. Kemudian hati kita ini saking kerasnya itu bebal terhadap nasihat. Ada orang karakternya tuh dinasihati malah nesu, dinasihati malah marah. Nah, itu problem tuh hatinya. Dan kita khawatir itu adalah bentuk adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iqab, itu balasan ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan dosa yang kita lakukan. Ya. Salah seorang tabi'in namanya Malik bin Dinar itu mengatakan apa? Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'dhamu min qaswatil qalb. Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'dhamu min qaswatil qalb. Artinya apa? Tidaklah seseorang itu diadab sama Allah lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat adab tersebut dibanding seseorang yang hatinya dibikin keras. Jadi non sewu, adab-adab zahir mungkin berupa banjir, berupa longsor, gempa bumi. Bagi orang ini kan dahsyat ini adab. Adab yang ngeri. Padahal mereka tidak tahu adab yang lebih berat dari itu adalah ketika hati kita keras. Hati kita ini susah menangkap nasihat. Hati kita ini tidak tersentuh ketika dibacakan Al-Quran. Itu tanda kita khawatir itu adalah azab. Ini perkataan Malik bin Dinar. Tidaklah seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu siksa lebih dahsyat, lebih berat dibanding seseorang yang hatinya itu dibikin keras. Atharnya apa, Pak? Efek kalau hati itu keras apa? Ya, kalau hati itu keras, orang tidak akan pernah merasakan lagi nikmatnya ibadah. Kadang sholat, baca Quran, zikir rasanya biasa saja. Kayak rutinitas harian kita jalan ke masjid, sholat, pulang lagi. Sampai rumah biasa, tidak ada efek. Keluar dari masjid yang maksiat, maksiat lagi. Yang ghibah lagi. Yang dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, dia berbuat zalim lagi. Bahkan sekarang itu ada fenomena aneh, bapak-bapak, ibu. Orang tambah ngaji itu malah tambah galak sama sedulure.
Ada fenomena gitu. Tambah ngaji, malah tambah galak. Tambah galak, artinya tambah galak itu ya tambah zalim, tambah ndak akur sama sedulure. Ya. Tambah berpecah. Harusnya itu kan pengajian itu bisa menjadi persatuan, bukan pengajian itu menjadi pemecah belah. Tapi sekarang lucu, ada pengajian, ada orang ngaji, justru malah dia tambah berpecah sama saudaranya. Ini kan problem. Harusnya orang itu duduk di satu majelis ilmu, datang ke masjid, dengerin kajian, dengerin taklim, dengerin firman Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, keluar dari situ tambah lembut hatinya, sama sedulure tambah lembut, semakin nyaman kalau ngomong, tidak nyelekit, tidak nyakiti hati orang, kan harusnya gitu kan. Itu kalau efek yang bener tuh gitu. Tapi kalau tambah ngaji kok tambah galak sama saudaranya, tambah tersekat hubungan persaudaraan sesama muslim, ini ada yang masalah. Saya nggak nyalahkan ustadznya, tidak nyalahkan pengajiannya, yang kita salahkan hati orang yang duduk di majelis, karena dia punya penyakit tapi tidak diobati. Ya. Maka ibadah sudah hilang lezatnya. Duduk di majelis taklim nggak ada efeknya. Didengerin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keluar dari majelis taklim, nilai-nilai yang disampaikan tidak diamalkan. Bahkan duduk di majelis taklim, tapi hatinya ini masih kemerungsung, hatinya masih gundah gulana, masih galau. Padahal tadi kalau kita bahas kan harusnya sakinah turun, harusnya ketenangan turun, berarti hati kita bermasalah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di antara obat yang bisa melembutkan hati seseorang adalah dengan tadabbur Al-Quran. Nah, dulu para ulama itu mengatakan tombo ati limo perkara. Itu perkataan tabi'in. Ya, kalau nggak salah itu perkataan Ibrahim bin Adham. Tombo ati limo perkara. Yang pertama apa, Pak? Maca Quran sak maknane. Apa itu maca Quran sak maknane? Ya tadabbur itu. Jadi udah dikasih tahu tombo ati limo, tapi kita nggak pernah ngamalkan. Soalnya kenapa Pak nggak ngamal? Karena kita nggak pernah sadar kalau hati kita itu sedang sakit. Jadi wong loro neng orang rumangsani lo. Nah, maka kita dalam majelis ini kita berharap insya Allah kita bisa sama-sama melembutkan hati kita. Insya Allah nanti kita akan angkat beberapa ayat Al-Quran, kita coba tadabbur. Tapi sebelum itu kita harus tahu fadilah tadabbur Al-Quran. Tadi disampaikan bahwa tadabbur Al-Quran melembutkan hati seseorang. Yang kedua, tadabbur Al-Quran itu termasuk seafdol-afdolnya ibadah dilakukan oleh seseorang. Termasuk di antara seafdol-afdolnya ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Coba perhatikan, Pak. Para ulama sepakat bahwa ibadah yang paling afdol itu adalah zikir. Ibadah yang paling afdol apa, Pak? Zikir. Ini ijma para ulama dari sejak dulu sampai sekarang. Jadi yang paling afdol itu ibadah itu bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan puasa, tapi zikir. Dengan catatan ketika tidak ada embel-embelnya, secara mutlak, afdolul ibadati ala wajhil itlaq zikrullah. Maksudnya mutlak itu gimana? Secara orang itu tidak terikat dengan kondisi tertentu. Karena ibadah itu nanti keafdolannya berbeda-beda sesuai kondisi orang. Rasulullah pernah ditanya sama seseorang, dia anak yang masih punya ibu tua renta. Ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Maka dijawab sama Rasulullah SAW, birrul walidain.
Ada orang kaya datang kepada dia, tanya amalan apa yang paling afdol? Sedekah. Kadang orang biasa datang, amalan apa yang paling afdol ya Rasulullah? As-shalatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Nah ini pas adzan Isya. Monggo yang adzan silakan. Tadi sudah disampaikan, break dulu. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tadi kita sama-sama mendengarkan adzan sholat Isya, dan kita sebagaimana tadi kesepakatan kita lanjutkan kajian kita, materi kita sampai maksimal jam 8 ya, sehingga nanti kalau masih ada tanya jawab maksimal sampai 8:15 gitu ya. Tadi kita bahas tentang afdhalul ibadah. Jadi ibadah itu kalau tidak terikat dengan kondisi tertentu, maka yang paling afdhal dzikir. Karena ibadah-ibadah lain rohnya ya dzikir itu. Salat tujuannya apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Kemudian haji apa tujuannya? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Jadi zikir juga di situ. Banyak ibadah itu rohnya ya zikir. Dan zikir ini ibadah yang tidak terikat dengan tempat, dengan waktu, kecuali satu saja, yaitu kamar mandi atau WC. Selain itu orang boleh zikir, kondisi apapun. Nah, jadi poinnya tadi sudah kita dapat, zikir adalah ibadah yang paling afdal secara mutlak. Kemudian para ulama mengatakan zikir yang paling afdal apa? Afdhalul dzikri tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal adalah baca Quran. Zikir yang paling afdal adalah baca Quran. Paham ya? Tadi pertama zikir paling afdal secara seluruhan ibadah. Kemudian zikir yang paling afdal adalah baca Quran. Baca Quran yang paling afdal apa? Baca Quran dengan cara tartil. Warattilil Qur'ana tartil. Tartil itu baca Qurannya nggak keburu-buru. Baca Qurannya dengan ritme yang pelan, ya. Dengan ritme yang penuh dengan penghayatan. Tujuannya apa? Agar bisa tadabbur. Maka tadabbur Al-Quran itu termasuk ibadah yang paling afdal. Untuk itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mementingkan tadabbur ya dalam segala urusan. Bahkan ketika mereka ditanya mana yang lebih afdal, orang banyak ngaji, banyak khatam, tapi nggak pakai tadabbur. Dulu itu ke para sahabat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ngajinya, saking semangatnya ngaji, ada yang sehari sekali khatam 30 juz, Pak. Ada yang sehari 2 kali khatam. Jadi siang khatam sekali, malam khatam sekali. Dan yang paling banyak sebagaimana dicatat Imam Nawawi, sehari 8 kali khatam. 4 kali siang, 4 kali malam. Tapi menurut mayoritas sahabat, ya, seseorang yang baca Quran khatam lebih cepat dari 7 hari itu tidak bisa tadabbur. Maka Abdullah bin Abbas pernah ditanya sama seseorang, aku baca Quran khatam 3 hari. Kata Abdullah bin Abbas gini, aku baca surat Al-Baqarah lebih dari 7 hari. Dan sungguh aku menghatamkan surat Al-Baqarah dengan tadabbur lebih aku cintai daripada baca Quran seperti bacaan. Itu tanda kalau baca dengan tadabbur itu lebih mulia. Rasulullah
Baca satu ayat diulang-ulang satu malam penuh. Baca satu ayat, dibuat qiyamul lail, diulang-ulang terus, tujuannya agar tadabbur. Ayat apa yang dibaca sama beliau? Beliau membaca satu ayat, firman Allah Ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wahai Allah, kalau engkau siksa ya hambamu itu, siksa umatku, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ampuni mereka, maka sungguh engkau wahai Allah maha perkasa, maha bijaksana. Jadi di situ diulang-ulang sama beliau. Kenapa kalau beliau mentadabbur? Pengen meresapi. Ya, saking cintanya beliau tuh loh sama kita. Ayat ini diulang-ulang dari malam sampai pagi. Beliau meresapi, ya Allah, kalau umatku nanti diadab bagaimana? Saking cintanya Rasulullah sama kita. Ya. Dulu itu saking kuatnya tadabbur para sahabat ya. Dibacakan ayat tentang neraka, nangis. Bahkan ada yang pingsan saking takutnya. Ya, saking takutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dia itu mempelajari surat Al-Baqarah. Itu khatam 8 tahun. 8 tahun baru khatam surat Al-Baqarah. Karena berat bagi mereka dulu belajar Quran itu. Ya, ini saya bacakan perkataan Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Potret bagaimana dulu belajarnya para sahabat kepada Rasulullah SAW Al-Quran. Inna kunna sudura hadhil ummah. Sungguh kami adalah umat pertama. Jadi sahabat itu kan umat pertama, umat Islam yang paling awal. Wa kana rajulun min khiyari ashabi Rasulillah. Dan sungguh sahabat pilihannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, itu adalah khiyar, sahabat pilihannya Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Sahabat pilihan Rasulullah dan orang-orang yang paling soleh di antara mereka, ma yuqimu illa suratan minal Qur'an aw syibhu dzalik. Tidak belajar dari Al-Quran kecuali sedikit-sedikit. Satu surat. Ya, itu belajarnya lama. Belajarnya lama, Pak. Mungkin belajar Al-Fatihah itu butuh sampai sekian tahun. Ya. Tapi apa yang dilakukan dalam pembelajaran mereka? Wa kanal Qur'anu thaqilan 'alaihim, karena Quran itu berat bagi mereka. Dan memang orang itu kalau tahu konsekuensi mengamalkan Quran, berat Quran itu. Allah berfirman, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami akan turunkan, akan kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, qaulan tsaqila, perkataan yang berat, yaitu Al-Qur'an. Maka disebutkan di sini waruziqu ilman wa amalan. Maka mereka diberi rizki oleh Allah ilmu dan amal. Jadi dulu sahabat itu kalau belajar Quran, Pak, nggak kayak sekarang. Ya. Mereka pertama kali belajar Quran itu dengerin dulu. Dan saya mau jenengan ngomong, wah Pak Ustadz, kita itu sudah nggak pede kalau sinau Quran. Soalnya kita nggak bisa baca. Jenengan ampun minder, Pak. Sahabat dulu itu mayoritas ummi. Apa itu ummi? Gak baca dan gak nulis. Maka Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Siapa itu kaum yang ummi? Sahabat. Gak nulis, gak baca. Rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka. Sama-sama ummi juga. Karena Rasulullah juga gak nulis dan juga gak. Maka mereka itu kalau belajar Quran, mayoritas mereka yang tidak bisa nulis, nggak bisa baca itu cuma dengerin Rasul. Turun satu ayat, dibacakan ayat itu kepada mereka. Ya, didengerin, diresapi, nangis. Ya, diresapi, didengerin, diresapi, semangat mereka
beribadah. Apalagi kalau ayat-ayat yang turun itu tentang surga. Ya. Inna ashabal jannati al-yauma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki yattaqiun. Contohnya ayat surga. Langsung semangat mereka beramal. Kalau habis turun tentang ayat surga itu kadang orang punya harta tuh diinfakkan semua. Orang bisa semalaman penuh sholat qiyamul lail. Ya, semangat mereka beramal. Ya, itu kondisinya dulu. Jadi pertama dengerin, setelah didengerin, difahami. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, maka mereka tidak punya problem untuk memahami Al-Quran. Al-Quran diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas gamblang. Maka orang Quraisy dulu itu kan bahasanya fasih-fasih, turun Quran langsung faham. Abu Lahab ketika Rasulullah mengatakan la ilaha illallah langsung faham. Maka dia katakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad, apa gara-gara ini kamu kumpulkan kami? Karena faham konsekuensi la ilaha illallah itu ya harus meninggalkan berhala yang disembah. Tapi orang sekarang nggak paham bahasa Arab, wis ngucap la ilaha illallah masih berbuat kesyirikan karena tidak paham. Itu setelah difahami baru diamalkan, setelah diamalkan baru dihafal. Itu dulu belajarnya para sahabat, maka prosesnya lama ya. Dan dengan lamanya proses ini juga ternyata menghasilkan ya hasil ilmu yang dahsyat luar biasa. Maka dijuluki mereka itu Al-Quran yang berjalan di muka bumi, itu para sahabat itu. Kalau Quran cerita tentang kejujuran ya jenengan lihat sahabat plek kaya Quran. Al-Quran bercerita tentang toharoh, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka taubat dan orang-orang yang suka bersuci. Maka mereka akan dapati para sahabat itu orang yang paling bersih. Nggak kayak sekarang ya, kalau ada yang kumuh-kumuh pasti mesti umat Islam. Padahal kita punya Quran, karena kita meninggalkan Al-Quran secara tadabbur dan secara amal. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar, wa inna akhira hadhil ummah, dan sesungguhnya generasi akhir dari umat ini yakhifu alaihimul Quran, mereka meremehkan Al-Quran. Mereka meremehkan Al-Quran hatta yaqra'uhu sabiyyu wal ajami, sampai-sampai anak kecil, orang ajam yang tidak paham bahasa Arab baca begitu saja, dan tentunya baca tanpa tadabbur, baca tapi tidak difahami. La ya'lamuna minhu syai'an, tidak faham sedikit pun dari apa yang dibaca. Ini generasi akhir ya. Anak-anak kecil, orang-orang tua, bahkan ada yang sudah hafal Quran, hafal surat-surat Al-Quran ya, tapi tidak paham. Maka dia ngaji wailun lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat ini berbicara orang yang curang ketika nimbang. Hafal ayatnya, tapi kalau sudah sampai pasar berbuat curang, nggak paham. Dia baca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada, itu padahal ayat ancaman. Tapi ketika keluar dari masjid pulang ke rumah, ayat ini sudah ditinggalkan, kembali sibuk dengan urusan dunia, numpuk-numpuk harta. Jadi nggak ada yang masuk. Sayati zamanun 'alan nas, akan datang satu zaman, sabda Rasulullah SAW ya, di mana seseorang la yaqra'ul Quran la yatajawazuna hanajirah. Mereka membaca Quran tapi tidak sampai Quran itu ke hati, kecuali hanya sampai ke rokok ya. Rubba min qari'il Qur'ani wal Qur'anu yal'anu.
Betapa banyak orang baca Quran sedangkan Al-Quran melaknat dirinya karena dia cuman baca tetapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu zaman sahabat para ulama itu berselisih gini, mana yang lebih afdal, banyak-banyak menghatamkan Quran atau mentadaburi Al-Quran. Kita sekarang bingung, hatam yo ndak, tadabur juga tidak. Hatam saja nggak pernah. Bahkan sekali setahun di waktu Ramadan nggak pernah hatam. Maka tidak ada khilaf di situ. Wong ra tau ngaji kok, nggak pernah baca Quran. Maka benar apa yang firmankan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan. Allah berfirman, wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini barang yang diacuhkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, berapa lama kita nggak nyentuh Quran, Pak? Berapa lama kita nggak ngaji? Berapa lama kita nggak dengerin ayat suci Al-Quran? Realitanya kalau ada imam sholatnya lama, bacaannya kok panjang gitu, ngeluh, suwe. Itu hati kita yang perlu dibenahi, perlu diobati, agar ketika kita baca Quran itu kita ngerasakan senang, nikmat, pengen ditambah, tambah lagi bacanya, tambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang Al-Quran itu diturunkan kepadanya, dia ingin Al-Quran itu dibacakan oleh selainnya. Suatu saat ketemu sama sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Musa, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Bacakanlah kepadaku Al-Quran. Maka Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bacakan kepadamu Al-Quran sedangkan ini diturunkan kepadamu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, aku ingin mendengarkan bacaan ini dari selainku. Maka dibacakanlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa dari awal. Abu Musa ini sahabat yang suaranya indah. Dikatakan faqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau Abu Musa sungguh telah diberi salah satu daripada mukjizat keluarganya Daud, yaitu suara yang merdu. Ya. Maka dibacakan sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana ketika hari nanti, hari kiamat, kami datangkan setiap umat itu saksinya mereka masing-masing. Umatnya Nuh, siapa saksinya? Nuh alaihissalam. Umatnya Musa, siapa saksinya? Musa alaihissalam. Setiap umat dipanggil oleh Allah, didatangkan saksinya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan aku jadikan engkau wahai Muhammad saksi kepada seluruh umat manusia. Nangis. Nangis Rasulullah. Hasbuk, cukup. Ini orang itu kalau tadabbur Pak sampai ke situ. Maka saya sangat menganjurkan, kita tuh kalau datang ngaji itu bukan cuma ngaji-ngaji yang tematik, ngaji yang sendagurau, kita bisa ketawa-ketawa gitu ya. Kan memang asik ya kalau ngaji itu ustadznya bisa lucu, ustadznya itu bisa humor, jamaahnya ketawa seneng. Tapi apa yang kita bawa ketika pulang? Kalau ternyata kita ini kemudian tambah keras hati, kalau kemudian justru kita semakin berat untuk melaksanakan perintah Allah, semakin berat untuk ninggal larangan Allah, apa faedah kita ngaji? Jadi program ngaji kita itu harus berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan tadabbur Quran. Gimana cara tadabbur? Sebetulnya gampang. Dengan ngaji, bikin kelompok-kelompok kecil di masjid, ba'da maghrib sampai isya, gitu nih. Itu kan waktu longgar sebetulnya. Daripada pulang juga kadang bingung, waktunya juga singkat,
bentar lagi masuk isya, kenapa kita nggak duduk di masjid? Niati iktikaf. Iktikaf itu menurut jumhur ulama bisa dilakukan meskipun hanya waktu sejenak, yang penting niat. Jadi nggak harus iktikaf itu sebulan, nggak harus iktikaf itu seharian semalam, nggak harus. Jenengan duduk di masjid ini tadi dari sebelum maghrib sampai nanti lepas isya, terus jenengan nawaitul iktikaf, itu jenengan dapat pahala iktikaf. Jenengan dapat pahala iktikaf. Maka niati iktikaf antara maghrib ke isya. Terus untuk mengisi waktu iktikaf itu apa yang kita lakukan? Mudarasatul Quran. Mudarasatul Quran. Syukur-syukur ada seorang hafid atau orang yang ngajinya bagus, atau yang minimal yang dia itu bisa baca Quran lah. Kalau kita tidak bisa, coba dibaca Quran. Dibacakan Quran, kita dengerin. Aku ora paham artinya, coba diartikan maksudnya apa. Habis itu diulang-ulang. Itu insya Allah itu akan lebih manfaat bagi hati kita, Pak. Tambah lembut hati kita, tambah semangat beribadah, tambah semangat ninggal maksiat. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan gini, wallahi law ra'aitum ma ra'ait la bakaitum katsiran wa dhahiktum qalilan. Sungguh wahai umatku, ini ngomongnya ke sahabat loh. Kalau kalian lihat apa yang aku lihat, kalian mikirkan apa yang aku pikirkan, sungguh kalian akan banyak nangis, sedikit ketawa. Kenapa kita sekarang banyak ketawa? Karena kita tidak pernah melihat sesuatu dengan batin, Pak. Gak pernah kita melihat sesuatu dengan batin. Ketika Allah tunjukkan banyak sekali tanda-tanda kebesarannya, dengan bencana alam, dengan musibah besar, tanda-tanda kebesaran Allah ditampakkan kepada kita. Yang kita hanya bisa lakukan adalah melihat dengan mata kepala kita saja. Oh, di sana ada longsor, ya sudah. Bahkan yang kemarin baru saja terkena gempa, bisa-bisanya besoknya bermaksiat lagi. Itu karena mata batinnya sudah buta. Kenapa buta? Karena tidak pernah diasah. Cara mengasahnya adalah dengan tadabbur. Maka coba kita punya waktu 10 menit lebih, kita akan gunakan untuk sedikit praktek mentadabburi Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah? Kita baca 17 kali dalam sehari semalam, minimal. Dibaca 17 kali sehari semalam, minimal. Belum kalau jenengan melaksanakan sunnah rawatib, jenengan melaksanakan tahajud, jenengan melaksanakan duha, akan lebih banyak lagi. Tapi sebelum nanti kita tadabbur, perlu difahami bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 anggota badan kita yang harus kita hadirkan ketika tadabbur. Yang pertama, pendengaran. Jadi nanti ketika kita ngaji, jenengan dengerin, resapi baik-baik. Jenengan sudah sering denger Al-Fatihah, tapi beda ketika nanti dengernya itu telinga kita betul-betul fokus. Yang kedua, pikiran kita juga fokus. Jangan sibukkan dengan apapun. Nanti sejenak ketika kita tadabbur, masalah utang singkirkan dulu, masalah utang singkirkan dulu. Masalah mungkin ibu-ibu ninggal masakan, jangan ninggal masakan ketika mau ngaji. Atau mungkin masalah nyetrika nanti dulu, Bu, singkirkan. Masalah kita punya janji sama orang, singkirkan dulu. 10 menit saja kita tadabbur, tapi fokus. Jadi pikiran fokus, telinga juga betul-betul kita pasang. Kemudian yang terakhir hati. Yang terakhir hati. Hati kita betul-betul kita kosongkan dari segala hal yang menyibukkan kecuali Al-Quran, kecuali firman Allah. Perlu difahami, tadabbur ada 2 tingkatan. Tadabburnya orang awam dan tadabburnya orang faham. Tadabbur orang awam dikatakan oleh para ulama tadabburul mahabbah, tadabbur atas kecintaan. Kenapa kok dia dikatakan tadabbur orang awam? Karena orang awam tidak bisa memahami Quran, apalagi yang tidak bisa bahasa Arab, susah memahami Quran langsung.
Maka dikatakan tadabbur mahabbah. Tadabbur mahabbah itu artinya apa? Kita ketika dengar ayat suci Al-Quran, kita harus betul-betul mengagungkan ini karena ini firman Allah. Kadang kan kita acuh saja toh Pak, ada murotal itu ditinggal apa, nggak pernah didengerin. Sesekali kita coba, oh ini firman Allah. Ini adalah surat dari Allah bagi kita. Yang dituju dari firman Allah ini adalah kita. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru kita. Ketika Allah berfirman ya ayyuhan nas, itu maksudnya kita. Kita harus terima ini adalah surat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita agungkan. Ini namanya tadabbur mahabbah. Jadi meskipun jenengan tidak paham isinya, yang penting jenengan itu menghargai Al-Qur'an sebagai firman Allah, di situ sudah terkena satu sisi paling rendah dari tadabbur. Dan insya Allah itu bermanfaat. Kemudian tadabbur yang kedua, tadabbur yang sifatnya itu adalah faham, yaitu tadabbur dengan memahami isi kandungannya. Maka kita akan amalkan dua-duanya. Pertama tadabbur mahabbah. Jenengan yang belum faham isi kandungan surat Al-Fatihah, karena memang belum pernah baca tafsirnya, karena memang tidak faham bahasa Arab, maka ketika dengerin dihayati bahwa ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Itu nggih. Kemudian yang sudah paham, maka nanti akan kita jelaskan, kita jabarkan isi kandungan Al-Fatihah. Siap fokus nggih insyaallah. Fokus, bismillah, kita akan mulai tadabbur Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Metodenya kita bacakan, kita ulang. Kita ulang-ulang agar betul-betul bisa masuk ke dalam hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jenengan dengerin aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3 kali kita ulang. Baik. Setelah kita dengarkan tadi, mungkin responnya beda-beda. Pertama, yang merasakan bahwa yang didengarkan tadi berbeda dengan Fatihah-Fatihah yang kita dengarkan sebelumnya. Dan yang bedakan bukan gara-gara bacaan saya, tapi hati jenengan yang memang betul-betul fokus untuk Quran. Ini yang pertama. Ya. Rasanya ada sesuatu yang istimewa. Tadi saya sudah sampaikan, buka hati jenengan seakan-akan ini firman Allah betul, ini langsung risalah dari Allah. Pasti beda. Yang kedua, respon orang yang derajatnya lebih tinggi lagi. Ketika kita bacakan itu betul-betul langsung bergetar. Hatinya bergetar. Kalau tadi cuma ngerasa ini ada keistimewaan, paling tidak kita lebih khusyuk, kita lebih tenang. Tadi sama-sama ya kita semua diem dibacakan. Maka yang kedua ini, level kedua ini tanda bahwasanya hati dia sehat. Karena wajilat qulubuhum wa zadatuhum iman. Yang ketiga, yang mungkin responnya biasa. Atau kan gini, Ustaz ini kajian apa tau gitu. Aku kon ngrungokke gitu. Ya. Nah ini kita berharap semoga sakitnya tidak parah. Ya, sakitnya nggak parah. Tapi harus sadar bahwa ketika respon kita biasa, ada yang masalah dalam hati kita. Ada yang masalah. Maka kita sekarang jalani hidup itu nggak tenang, nggak bahagia, kemerungsung karena hatinya yang masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kebahagiaan itu akan kita dapat ketika hati dalam kondisi sehat. Tapi kalau hati sakit, jenengan punya harta, jenengan punya jabatan, punya apapun, akan sakit. Jangan dikira orang punya jabatan itu tenang. Jadi saya singgung dikit sebelum masuk ke tadabbur. Umar bin Khattab ketika datang tamu dari Romawi itu kaget. Nyari mana Umar? Mana pemimpin kalian? Kan disebutnya mereka, mana raja kalian? Maka sahabat yang ketemu sama orang ini bilang, kami nggak punya raja. Kami menyebutnya pemimpin kaum mukminin, Amirul Mukminin. Ya sudah, mana Amirul Mukminin kamu? Diantar. Loh, istananya mana? Pemimpin kami nggak punya istana. Maka dibawa ke masjid. Di situ Umar sedang tidur, berada di lantai Masjid Nabawi, dan waktu itu lantainya pasir. Tidur gitu nyenyak. Dia kaget. Saya belum pernah mendapati raja saya tidur senyenyak ini. Maka dijawab, dijawab bahwa hakamta, adalta, aminta, fanimta. Umar, engkau itu menghukumi dan engkau berbuat adil, maka engkau aman dari siapapun. Orang itu kalau dolim nggak aman dia. Banyak yang nyumpahi, banyak yang maido, banyak yang ngeluh, banyak yang doa sama Allah, maka nggak aman. Banyak yang nuntut, banyak yang demo. Maka kemudian
faninta, maka engkau bisa tidur. Jadi orang itu kalau dolim itu nggak bisa tidur. Maka kebahagiaan itu di hati kita. Kalau kita sekarang hidup belum bisa bahagia, maka kita perbaiki hati kita agar kita bisa nyaman, enak hidup itu. Dapat rezeki sedikit kita bersyukur, kita dapat musibah kita sabar, enak hidup, dijalani dengan bahagia. Kemudian yang keempat, kalau kita mulai bisa nyaman, enak, tenang dengerin tadi, tapi kayak belum betul-betul tersentuh, maka kita harus naik levelnya ke level tadabbur yang kedua, yaitu dengan pemahaman. Nah ini tadabbur pemahaman ini sebetulnya kalau dibedah surat Al-Fatihah panjang, tapi saya akan sebutkan ringkasan. Setidaknya jenengan ketika sholat sambil jenengan itu renungi. Ya. Awal surat Al-Fatihah 3 ayat pertama berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim 4 ayat. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah buka surat ini, Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Karena semua makna Quran ada di situ. Dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tadabburnya gimana? Sudahkah kita hadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita? Kita ini kadang ingat Allah kalau pas di masjid, itu pun syukur kalau ingat. Kadang di masjid pun nggak ingat. Tapi ketika di luar seakan-akan Allah nggak ada dalam diri kita. Allah nggak ada dalam hati kita. Kita maksiat ya leluasa maksiat. Ya, kita melanggar aturan Allah ya leluasa melanggar aturan Allah. Seakan-akan Allah nggak ada. Maka ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan betul Allah dalam hati. Apalagi jenengan sholat. Sholat itu kan kita sedang menghadap Allah. Bagaimana mungkin kita itu sholat, kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata setelah masuk sholat, hutang kita lebih besar dari Allah. Anak kita yang sedang sakit lebih besar dari Allah. Urusan duniawi kita lebih besar dari Allah. Maka takbir kita takbir yang dusta. Karena kita bilang Allahu Akbar, tapi ada yang lebih besar. Maka ketika kita Allahu Akbar, hadirkan keagungan Allah, kemudian kita baca basmalah, kita hadirkan Allah dalam hati. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Maha kasih, maha murahnya Allah dibuktikan dengan ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memelihara seluruh alam, termasuk kita. Sampai sekarang kita bisa makan, kita bisa aktivitas, kita diberi usia. Mohon maaf, jenengan ada di wilayah Dieng, wilayah pegunungan Dieng. Karena Allah masih menjaga kita, kita dijaga dari gas beracun. Kita dijaga dari gunung meletus, kita dijaga dari longsor. Siapa itu yang menjaga kita semua? Allah. Rabbal Alamin, yang melihara seluruh alam semesta, termasuk kita ini. Ar-Rahmanir-Rahim, hadirkan kembali. Ar-Rahmanir-Rahim sudah disebut, ditakkid lagi sama Allah. Kalau bukan kasih sayang Allah, maka sungguh ketika kita berbuat maksiat, Allah cabut nyawa kita seketika kita itu mati dalam kondisi su'ul khatimah. Kalau bukan karena rahmat Allah, dosa kita Allah buka diumbar kepada seluruh makhluk, tapi rahmat Allah menutupi aib kita. Kita hadirkan semua kasih sayang Allah kepada kita itu agar kita bersyukur. Kemudian selanjutnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita hadirkan bahwa setelah kita hidup ini masih ada perjalanan yang panjang. Dan di situ hanya Allah satu-satunya Malik, satu-satunya penguasa. Penguasa yang ada di dunia ini semuanya tunduk. Maka Allah menyeru, aina mulukal ard. Mana itu raja-rajanya dunia? Mana dulu yang sombong? Mana dulu yang congkak? Mana Fir'aun, mana Namrud, mana semuanya?
Semua tunduk di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan sama kita. Termasuk kalau kita dizalimi sama siapapun, gak usah khawatir, gak usah sedih, kita punya Allah. Kita punya Allah dan masih ada pengadilan Allah nanti di akhirat. Kemudian setelah kita ingat semua kebesaran Allah dalam hati kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Dan kita mulai sambungkan dengan realita kita. Selama ini kalau kita punya masalah larinya kemana? Kita lebih senang curhat sama saudara. Kita butuh duit, nggak doa dulu, nggak minta pertolongan Allah, langsung minta utang sama saudara, sama teman. Terus mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di sini penting difahami, ibadah dulu, baru isti'anah, ikhtiar dulu, baru tawakal. Ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, maka kita ikhtiar dulu, baru bertawakal kepada Allah. Kemudian kita masuk kepada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sebetulnya adalah puncak daripada Al-Fatihah ketika kita minta sama Allah. Siratal mustaqim. Dijadikan hidup kita istiqomah di atas Islam. Kita minta istiqomah di atas ibadah, istiqomah di atas sholat. Itu yang paling berat. Kalau masalah dunia itu nantilah nomor sekian, mintanya kedua, ketiga, keempat. Tapi yang pertama kita minta urusan agama kita, urusan akhirat kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita langsung teringat, an'amta alaihim adalah para nabi, orang-orang yang jujur, para ulama, ulama rabbani, ulama yang jujur, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kita ingin dikumpulkan mereka. Maka ketika kita siratal ladzina an'amta alaihim, kita juga teringat bahwa tempat mereka itu di surga. Terbayang-bayang sama kita. Ghairil maghdubi alaihim. Kita takut kalau kita masuk al-maghdub, kita punya ilmu tapi tidak beramal. Waladhdallin, kita beramal tanpa ilmu. Maka an'amta alaihim adalah orang yang berilmu, beramal dengan ilmu. Orang yang punya ilmu kemudian diamalkan, itulah an'amta alaihim. Itu yang kita tadaburi ketika sholat. Kalau perlu, Pak, kalau jenengan itu belum betul-betul bisa tadabur, semalaman sholat sing diwaca Al-Fatihah terus diulang-ulang. Boleh nggak? Boleh. Rukunnya sudah terpenuhi. Al-Fatihah diulang-ulang, ya Allah, kok aku belum masuk, diulang lagi, ya Allah, belum masuk, diulang lagi. Sahabat itu saking senengnya sama Qul huwallah. Qul huwallah itu dibaca di setiap rakaat, diulang-ulang terus. Sama Rasulullah, loh kamu ngapain kok sholat pakai Qul hu terus? Saking cintanya saya sama ayat ini. Saking cintanya sama surat Qul hu ini. Boleh, nggak masalah. Intinya, bagaimana kita belajar untuk duduk rehat sebentar dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita itu ngaji, tapi kita dengarkan, kita resapi, kita hayati Al-Quran. Insya Allah hidup jenengan akan berubah. Insya Allah akan tambah tentrem hati, akan tambah bahagia. Itu kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita sambung di kemudian waktu kalau Allah kehendaki. Dan semoga Allah lembutkan hati kita dengan Al-Quran. Allah kumpulkan kita dengan Al-Quran. Al-Quran tempat kita kembali sebagaimana kita bermula juga dari Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan generasi kita generasi Al-Quran, generasi anak-anak kita generasi Al-Quran, dan Allah muliakan warga terkhusus Bujang Sari, Batur dan sekitarnya ini dengan Allah berikan kepada mereka Al-Quran. Allahumma amin. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. 10 menit ini untuk tanya jawab.